Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materi kuliah kita, akuntansi sektor publik, khususnya di bab 8 tentang pusat pertanggungjawaban di pemerintahan. Pada materi kali ini diharapkan kalian mampu memahami dan menjelaskan bagaimana konsep pusat pertanggungjawaban di pemerintahan. Sistem pengendalian manajemen sektor publik. Elemen apa saja yang memungkinkan agar pengendalian pada organisasi sektor publik dapat berjalan dengan baik? Yaitu ada detektor atau sensor, merupakan alat untuk mengidentifikasi apa yang sedang terjadi. Yang kedua adalah asesor atau pembanding, merupakan alat untuk menentukan ketepatan dengan membandingkan antara kenyataan dengan standar yang telah ditetapkan, atau membandingkan dengan apa yang telah dilakukan dengan apa yang seharusnya dilakukan. Yang ketiga adalah efektor, merupakan alat yang digunakan untuk mengubah sesuatu yang diperoleh dari asesor, atau dengan kata lain adalah tahap untuk melakukan proses perbaikan atas ditemukannya ketidaksesuaian antara kenyataan dengan standar yang telah ditetapkan. Yang keempat adalah jaringan komunikasi, merupakan alat untuk mengirimkan informasi antara detektor dan asesor, dan antara asesor dan efektor. Aktivitas pengendalian manajemen. Ada tujuh aktivitas terkait dengan kegiatan pengendalian manajemen yang dimulai dari proses perencanaan, apa yang akan dilakukan dan berapa target yang harus dicapai. Kemudian hasil perencanaan dikoordinasikan antara bagian untuk mengefektifkan pelaksanaan kegiatan, untuk mengefisienkan pencapaian kinerja. Kemudian hasil perencanaan koordinasi tersebut dikomunikasikan kepada seluruh anggota organisasi agar proses pelaksanaan kegiatan dapat berjalan efektif dan efisien. Ada proses pengambilan keputusan, motivasi, pengendalian, sampai pada penilaian kinerja. Proses penilaian kinerja merupakan hal yang penting juga karena ini nantinya menjadi bahan masukan bagi organisasi untuk menyusun perencanaan pada periode selanjutnya, untuk mengetahui apa hambatan pencapaian kinerja, untuk mengetahui seberapa jauh kinerja telah tercapai pada periode sebelumnya untuk disusun perencanaan pada periode selanjutnya. Siklus pengendalian manajemen dimulai dari proses perumusan strategis, perencanaan strategis, penyusunan program kegiatan. Nah, proses perencanaan ini tidak akan berjalan baik jika tidak didukung dengan anggaran, maka ada proses penganggaran. Setelah perencanaan disusun, anggaran disediakan, maka organisasi dapat menjalankan kegiatannya, dapat mengimplementasikan kegiatannya. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut selanjutnya dilaporkan untuk kemudian dievaluasi untuk menilai seberapa jauh pencapaian kinerja telah dicapai oleh organisasi sektor publik. Selain itu juga menjadi bahan masukan atau menjadi umpan balik bagi organisasi untuk menyusun perencanaan pada periode selanjutnya. Struktur pengendalian manajemen dibagi menjadi dua, terkait dengan aturan pengendalian dan aturan pelaksanaan. Manajer memiliki kebijaksanaan untuk memilih dan mengimplementasikan tindakan, karena manajer berwenang, karena manajer bertanggung jawab terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan untuk organisasi yang dipimpinnya. Maka dari itu, manajer membutuhkan evaluasi kinerja dengan melakukan pengukuran kinerja, sehingga dia mengetahui capaian kinerjanya, sehingga dia mengetahui hambatan dalam pencapaian kinerjanya. Pusat pertanggungjawaban merupakan unit yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan dalam unit yang dikelolanya, yang bertujuan untuk mengukur dan mendorong kinerja organisasi dan manajer unit yang bersangkutan. Konsep pusat pertanggungjawaban ada 4. Yang pertama, sebagai pusat biaya yang dinilai berdasarkan biaya yang dikeluarkan. Ukuran kinerja berdasarkan penggunaan biaya, tidak berdasarkan kepada nilai outputnya. Kemudian pusat pendapatan, dinilai berdasarkan pendapatan yang dihasilkan. Berfokus untuk menghasilkan pendapatan. Yang ketiga, pusat laba, dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan dengan membandingkan input dan output, dan dinilai dalam satuan moneter. Yang terakhir adalah pusat investasi, dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan, yang ditanamkan pada pusat pertanggungjawaban pimpinnya, atau dinilai berdasarkan seberapa jauh outcome yang dihasilkan oleh organisasi terkait dengan
modal yang telah dikeluarkan oleh organisasi tersebut. Baik, begitu saya kira materi bab 8 kita tentang pusat pertanggungjawaban pada pemerintahan. Kita lanjutkan nanti di bab 9 tentang perencanaan dalam pengukuran di pemerintahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.